Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Dewi Sofari yang pada video kali ini akan menjelaskan materi lanjutan pada bab kepemimpinan karismatik dan transformasional mengenai evolution of the theories and guidelines for inspirational leadership. Baik, kita akan membahas evaluasi teori kepemimpinan karismatik dan transformasional terlebih dahulu. Telah dijelaskan secara rinci sebelumnya bahwa teori kepemimpinan karismatik dan transformasional ini lebih menekankan pentingnya reaksi emosional pengikut kepada pemimpin. Sedangkan teori sebelumnya hanya berfokus pada aspek rasional kognitif pada interaksi antara pemimpin dengan pengikut. Meskipun memiliki fitur tambahan yang menarik dan positif, konsep teori baru dinilai memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, yaitu relevansi antecedent. Penelitian tentang antecedent kepemimpinan karismatik dan transformasional mendukung relevansi sifat-sifat seperti motivasi kekuasaan, kepercayaan diri, dan ekstraversi. Namun, hasilnya tidak konsisten untuk beberapa sifat dan keterampilan lain, misalnya kematangan emosi, narsisme, kesadaran, dan keterampilan konseptual. Ketidakkonsistennya hasil ini dinilai disebabkan oleh banyaknya variasi ukuran, jenis sampel, dan tinjauan literatur yang mengabaikan perbedaan penting antara karismatik positif dan negatif, dan antara kepemimpinan karismatik dengan kepemimpinan transformasional. Yang kedua yaitu penjelasan proses mediasi. Teori konsep kepemimpinan karismatik memberikan penjelasan yang paling rinci tentang pengaruh pemimpin pada pengikut. Namun, teori ini tidak memiliki penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana berbagai jenis proses pengaruh berinteraksi, kepentingan relatif mereka, dan apakah mereka saling kompatibel. Sebagian besar teori masih berpusat pada pemimpin dan menekankan pengaruh pemimpin pada pengikut. Sebaiknya, lebih banyak perhatian perlu difokuskan pada proses pengaruh timbal balik, kepemimpinan bersama, dan pengaruh timbal balik di antara para pengikut itu sendiri. Evaluasi yang ketiga yaitu implikasi untuk perubahan dan efektivitas. Teori-teori mengenai kepemimpinan karismatik dan transformasional tidak menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana proses kepemimpinan terkait dengan perubahan dan kondisi fasilitasi yang diperlukan bagi pemimpin untuk mempengaruhi perubahan besar. Atau bagaimana perubahan awal akan mempengaruhi proses kepemimpinan di masa depan. Sehingga teori-teori ini dianggap tidak memiliki kejelasan tentang implikasi jangka panjang. Evaluasi yang keempat yaitu identifikasi variabel situasional. Batasan terakhir adalah perlunya penjelasan lebih lanjut tentang variabel situasional yang menentukan apakah kepemimpinan transformasional atau karismatik akan terjadi dan seberapa efektif hal itu akan terjadi. Beberapa ahli telah mengidentifikasi beberapa variabel situasional yang relevan, namun variasi antara studi dalam jenis sampel pemimpin, ukuran perilaku kepemimpinan, dan variabel situasional yang dimasukkan menghasilkan hasil yang tidak konsisten dan sulit untuk ditafsirkan. Nah, itu dia beberapa evaluasi mengenai teori kepemimpinan karismatik dan transformasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang petunjuk bagi kepemimpinan inspirasional. Oke, untuk guidelines for inspirational leadership terdapat 6 poin utama yang dapat dilakukan pemimpin agar dapat menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk bekerja dengan baik. Yang pertama adalah mengartikulasikan visi secara jelas dan menarik. Seorang pemimpin harus bisa mengartikulasikan visi ini baik secara tertulis maupun secara lisan kepada pengikut, agar pengikut tahu apa sih tujuan atau target yang berusaha dicapai. Yang kedua, pemimpin harus bisa menjelaskan proses pencapaian visi. Jadi pemimpin harus menjelaskan kepada pengikut atau karyawannya step by step atau beberapa cara
yang akan dilakukan untuk mencapai visi bersama. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bersikap percaya diri dan optimis. Jadi apabila seorang pemimpin percaya diri akan apa yang sedang dikerjakan dan apa mereka akan optimis untuk meraih targetnya, maka itu akan mempengaruhi karyawan maupun pengikutnya agar mereka juga bersemangat dalam bekerja dan memicu mereka itu agar bekerja dengan baik. Yang keempat, seorang pemimpin harus bisa mengekspresikan kepercayaan kepada pengikut. Bentuk pengekspresian kepercayaan ini bisa berupa pendelegasian wewenang atau pemberian tanggung jawab kepada karyawan atau pengikutnya, sehingga pengikut itu juga merasa seperti dihargai dan merasa memiliki wewenang dalam pekerjaan tersebut. Yang kelima, pemimpin melakukan tindakan simbolis dan dramatis. Tindakan simbolis untuk mencapai tujuan penting atau mempertahankan nilai penting cenderung lebih berpengaruh ketika manajer mengambil risiko kerugian pribadi yang substansial dengan membuat pengorbanan diri atau melakukan hal-hal yang tidak konvensional. Contohnya, seperti yang diceritakan oleh Peters and Austin pada tahun 1985, CEO secara pribadi menghancurkan beberapa produk berkualitas rendah yang sebelumnya telah terjual sebagai barang bekas. Tindakan yang dipublikasikan secara luas ini menunjukkan komitmennya terhadap kebijakan baru bahwa untuk selanjutnya, perusahaan hanya akan membuat dan menjual produk dengan kualitas terbaik. Dan poin utama yang terakhir, yang keenam, yaitu pemimpin sebagai contoh atau pemimpin sebagai teladan. Jadi pemimpin itu harus berperilaku layaknya seorang pemimpin karena mereka itu sosok role model bagi pengikutnya. Demikian materi mengenai bab kepemimpinan karismatik dan transformasional. Semoga materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya bisa bermanfaat bagi penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.